Friends, pada soal ini kita diberikan informasi bahwa Pak Budi memiliki uang sebanyak 10 juta rupiah dan ia ingin mendepositokannya ke bank. Yang mana ia tidak ingin mendepositokan uangnya pada satu bank saja tetapi mau ke bank A dan bank B sekaligus. Apakah hal ini mungkin? Jika iya, kita akan menyebutkan salah satu kemungkinannya. Nah, karena pada informasi di soal ini ada sejumlah uang yang akan didepositokan ke bank A dan juga ada sejumlah uang yang didepositokan ke bank B. Kita misalkan saja di sini untuk banyak uang yang didepositokan di bank A adalah sebanyak X dan banyak uang yang didepositokan di bank B adalah sebanyak Y. Sehingga dari 10 juta uang yang dimiliki Pak Budi bisa ia depositokan di bank A dan di bank B dengan sejumlah uangnya masing-masing. Yang mana total depositonya berarti bisa saja kurang dari 10 juta ataupun paling besar atau paling maksimalnya adalah 10 juta rupiah. Sebab tidak mungkin lebih dari 10 juta sebab ia hanya memiliki uang sebanyak 10 juta rupiah. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa di sini kalau kita jumlahkan banyak uang di bank A-nya yang didepositokan adalah X ditambah Y, totalnya atau jumlahnya haruslah kurang dari atau sama dengan 10 juta seperti ini. Dan tentunya banyak uang tidak mungkin kita nyatakan dalam bilangan negatif, berarti haruslah X-nya lebih dari sama dengan 0 serta Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Lalu terkait besar bunga, di sini kita perlu ingat cara menentukan berapa besar bunga yang diperoleh dari sejumlah uang. Misalkan kita punya ada uang sebanyak P dan bunga B%, maka besar bunganya kita peroleh dari B% dikali P. Sehingga bisa kita hitung besar bunga di bank A-nya di sini karena besar bunganya 4% dan uang yang ada di bank A adalah sebanyak X, maka bisa kita tuliskan besar bunganya sesuai rumus adalah 4% dikalikan dengan X. Atau kalau kita tuliskan ini sama dengan 4% sama saja dengan 4/100 dikalikan dengan X, berarti ini sama dengan 0,04 X. Lalu untuk besar bunga di bank B-nya dengan bunganya di sini 6%, berarti 6% dikalikan banyak uang yang didepositokan di bank B adalah Y, berarti dikalikan dengan Y. Maka ini sama dengan 6/100 dikali Y, yaitu sama saja dengan 0,06 Y. Nah, berdasarkan informasinya yang mengatakan bahwa ia ingin mendapatkan bunga setidaknya Rp550.000. Berarti besar bunganya totalnya yang di bank A dan di bank B kalau kita jumlahkan haruslah minimal atau setidaknya 550.000 dan boleh saja lebih dari nilai tersebut. Dan tidak bisa kurang dari 550.000 sebab ia ingin mendapatkan setidaknya 550.000. Sehingga besar bunga di bank A yaitu 0,04 X ditambah besar bunga di bank B yaitu 0,06 Y haruslah nilainya lebih dari atau sama dengan 550.000. Dan di sini tentunya tidak kurang dari 550.000. Sehingga berdasarkan informasi pada soal ini kita peroleh terdapat sistem pertidaksamaan yang seperti ini. Nah, untuk menjawab permasalahan di soal ini, kita gambarkan daerah himpunan penyelesaian atau DHP dari sistem pertidaksamaannya. Yang mana untuk dua pertidaksamaan ini sementara waktu kita hilangkan tanda pertidaksamaannya dan kita ganti dengan tanda sama dengan. Maka kita akan peroleh hasilnya seperti ini dan kita dapatkan ini adalah dua persamaan garis. Untuk menggambarkan dua persamaan garisnya ini, berarti masing-masing kita cari titik potong pada sumbu X dan pada sumbu Y-nya, yaitu masing-masing ketika X-nya 0 dan Y-nya 0. Kita peroleh titik potong pada sumbu X dan pada sumbu Y-nya seperti ini untuk kedua garisnya, yang mana selanjutnya tinggal kita gambarkan kedua garisnya ini pada bidang kartesius. Kita akan peroleh gambar kedua garisnya seperti ini, yang mana selanjutnya kita kembalikan tanda pertidaksamaannya. Karena di sini ada tanda sama dengannya, maka garisnya masing-masing merupakan garis tegas, bukan garis putus-putus.
Lalu untuk daerah himpunan penyelesaiannya atau DHP, di sini kita perhatikan ada X lebih dari sama dengan 0, yang mana nilainya ada di sebelah kanan dari sumbu Y dan ada pada sumbu Y-nya. Begitupun untuk Y lebih dari sama dengan 0, nilainya ada di atas sumbu X dan ada pada sumbu X-nya. Sehingga untuk yang memenuhi X lebih dari sama dengan 0 serta Y lebih dari sama dengan 0 sekaligus berarti cukup kita perhatikan bagian yang daerah ini saja. Untuk daerah yang memenuhi kedua pertidaksamaan ini bisa kita lakukan uji titik yang mana bisa kita ambil salah satu titik yang tidak berada pada garisnya misalkan titik 0,0. Kalau kita uji untuk yang X ditambah Y kurang dari sama dengan 10 juta, kita akan gunakan titik 0,0-nya, yang mana X dan Y masing-masing kita ganti 0, kita peroleh 0 kurang dari sama dengan 10 juta, yang mana ini adalah pernyataan yang benar. Karena ini pernyataan yang benar, berarti daerahnya memuat titik 0,0, yang mana kita ketahui garisnya adalah garis yang ini, dan 0,0 letaknya di sini. Sehingga agar daerahnya memuat 0,0 berarti daerahnya di sebelah sini. Bisa kita tandai daerahnya dengan arsiran seperti ini. Lalu kita uji juga untuk yang pertidaksamaan ini dengan X dan Y-nya kita ganti 0, kita akan peroleh pernyataan yang salah, berarti daerahnya tidak memuat 0,0. Nah, untuk garisnya yang ini, 0,0 di sini, berarti agar tidak memuat 0,0, maka daerahnya di sebelah sini. Kita tandai daerahnya seperti ini. Nah, untuk DHP atau daerah himpunan penyelesaiannya secara keseluruhan berarti daerahnya harus dilalui berwarna oranye sekaligus berwarna ungu. Daerah yang memenuhi adalah yang bagian ini, berarti dapat kita tandai bahwa bagian di sini adalah DHP-nya. Jadi di sini kita akan menjawab pertanyaan yang pertama, apakah mungkin mendepositokan uang ke bank A dan B dengan bunga setidaknya Rp550.000? Yang mana dari hasil daerah himpunan penyelesaiannya, di sini kita lihat ada daerah himpunan penyelesaiannya. Berarti memenuhi untuk sistem pertidaksamaan yang telah kita peroleh, maka artinya kalau dari sistem pertidaksamaannya terdapat DHP-nya, berarti hal ini mungkin terjadi atau memenuhi sistem pertidaksamaannya. Lalu kita diminta untuk menentukan bagaimana salah satu contohnya, berarti tinggal kita ambil saja nilai X serta Y atau X, Y yang ada pada bagian DHP-nya ini. Berdasarkan gambar, kalau kita perhatikan titik yang di sini terletak ada di tengah-tengah pada sumbu X-nya ini antara 0 sampai 5 juta, berarti kemungkinan di sekitar 2.500.000. Sehingga untuk nilai X yang kurang dari 2.500.000 kemungkinan termasuk pada DHP-nya, misalkan saja kita ambil nilai X-nya adalah 1 juta. Dan nilai Y yang bersesuaian, misalkan 1 juta letaknya di bagian sini, tentunya kita ketahui karena di sini nilainya adalah 10 juta, berarti kemungkinan yang di bawah 10 juta ada pada DHP-nya, maka bisa kita ambil misalkan saja 1 juta pasangannya adalah 9 juta. Jadi X, Y-nya adalah 1 juta, 9 juta. Yang mana untuk X 1 juta dan Y-nya 9 juta tentunya kalau kita jumlahkan memenuhi uang yang dimiliki Pak Budi yaitu 10 juta. Dan kita periksa apakah benar bunganya diperoleh setidaknya Rp550.000. Berarti harus Rp550.000 atau lebih dari jumlah tersebut. Yang mana tentunya bunganya kita ketahui dari rumus 0,04X ditambah 0,06Y dengan kita ganti X-nya sejuta dan Y-nya 9 juta. Maka benar kita dapatkan di sini 580.000 yang nilainya kita ketahui lebih dari 550.000, berarti ini benar memenuhi. Jadi bisa kita tuliskan salah satu contohnya adalah didepositokan 1 juta rupiah ke bank A dan 9 juta rupiah ke bank B. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.